Selamat berjumpa kembali teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Sebagai pembuka video ini, semoga apa yang kita perbuat dapat berguna untuk orang banyak. Kali ini teman-teman kerabat, saya ingin berbagi adalah pada poin narasi yang saya bawakan. Sepertinya nanti video yang teman-teman perhatikan, isi videonya tidak akan nyambung dengan narasi yang sebentar. Lebih saya fokuskan untuk berbagi sesuatu hal menurut saya itu adalah hal yang sangat-sangat positif. Berolahraga merupakan menggerakkan organ-organ tubuh kita, terutama adalah otot-otot, baik otot-otot yang ada di paha, pinggang, pinggul, tumit, leher, dada, serta organ-organ yang lainnya. Nah, senam yang saya bawakan pada kali ini merupakan senam yang sangat simpel, dan ini pun setelah cita-citakan semenjak masih bujang, karena dalam keadaan bujang dulu berpikiran bagaimana caranya di usia-usia tua, apalagi sekarang umur saya adalah sudah 60 tahun kurang 3 bulan ini, masih dan dapat melakukan satu gerakan olahraga yang sangat simpel, terutama adalah senam, dengan tidak memerlukan waktu dan tempat terlalu luas. Hingga akhirnya setiap saya berusaha untuk melakukan senam, tak coba beberapa gerakan. Rupa-rupanya menurut pengalaman, sekali lagi menurut hemat saya, senam yang saya lakukan dengan hanya menjinjitkan kaki di atas tanah, artinya ujung tumit keduanya ada di atas tanah, selanjutnya melakukan gerakan seperti peragaan yang saya bawa sekarang, dengan menambahkan tenaga sedikit pada tangan. Selanjutnya dilakukan gerakan, inilah gerakan utamanya. Dengan melakukan gerakan 10 kali, saya rasa otot pada paha, pinggang, pinggul itu akan terasa pegal, termasuk juga dengan durasi waktu yang sangat pendek. Ketika akan ditambahkan tenaga baik di tangan kanan ataupun kiri, dilakukan penekanan sebentar, selanjutnya bergerak seperti peragaan saya bawakan dengan gerakan 10 kali, itu akan otot menjadi pegal. Nah, akhirnya dalam kesimpulan pada video yang saya berbagi ini, olahraga yang merupakan menggerakkan otot-otot kita dengan secara konsisten terus menerus, akhirnya otot-otot akan melakukan interaksi terhadap jantung, paru-paru, organ-organ yang lainnya. Nah, itulah yang rupanya membuat suhu tubuh kita cepat menjadi panas. Nah, di usia lanjut, menurut hemat saya, berolahraga adalah tidak mesti harus dilakukan 1 jam, 2 jam, termasuk juga setiap olahraga harus mengelilingi lapangan 5 kali, 10 kali, dan lain sebagainya. Namun yang paling penting bagi saya, berolahraga dengan waktu 5 menit ataupun 10 menit cukup membuat suhu tubuh kita menjadi stabil, artinya otot terus bergerak. Yang harapan kita tentunya antara otot satu dengan otot yang lainnya, organ atau tubuh seperti otot paha, otot betis, otot pinggang, pinggul yang akan menopang aktivitas kita keseharian, itu adalah agar interaksinya tetap menjadi elastisitasnya bagus. Artinya ketika berjalan otot kaki, tumit, paha, pinggang, pinggul itu menjadi satu kesatuan gerak, di mana masing-masing memegang fungsinya sesuai dengan tugas. Nah, dengan demikian tentunya di saat kita berjalan, di saat melakukan satu aktivitas apakah itu jongkok, bangun, serta gerakan-gerakan lainnya, kita berharap semua otot tersebut menjadi bekerja sama yang menopang sesuai dengan gerak yang kita lakukan pada saat itu. Nah, jadi dengan waktu 5 menit, kesimpulannya saya dapat melakukan satu gerakan olahraga pada peragaan video ini sudah cukup. Dan sering saya katakan pada channel ini juga, bahwasanya menurut hemat saya, berolahraga ya tidak mesti setiap melakukan olahraga harus berkeringat dan habis-habisan. Apakah baju yang kita pakai tersebut sampai
basah kuyup dan sebagainya. Akan tetapi mengingat waktu, usia, dan juga kesempatan yang ada, 5 menit pun saya dapat atau kita berharap bisa melakukan olahraga dengan catatan adalah seperti apa yang saya narasikan di depan tadi. Namun dengan aktivitas, kalau sering kita melakukan gerakan seperti ini, saya yakin dengan waktu 15 menit ataupun 20 menit sudah cukup membuat suhu tubuh kita cepat akan menjadi panas ya, karena kontinuitas itu perlu dilakukan ya, 10-15 kali untuk melakukan gerakan yang saya peragakan ini sudah cukup menguras tubuh ataupun napas kita akan menjadi sedikit agak apa ya. Sebab kenapa demikian, karena ketika kita mengangkat tubuh naik turun, beban seluruhnya itu akan tertumpu pada otot paha kanan dan kiri, yang pada akhirnya apalagi itu dilakukan jinjitan. Ketika mengangkat kaki, mengangkat tubuh kita, otomatis bebannya adalah 2 kali. Jadi otot paha kanan kiri dan juga otot pada lutut itu menjadi bebannya 2 kali. Walaupun hanya kita bergerak di tempat, akhirnya akan cukup membuat kondisi tubuh kita, napas agak agak terkuras juga. Nah, dengan intinya napas terkuras, secara otomatis jantung akan bekerja. Jadi untuk teman-teman pada channel dan video-video yang sering saya unggah, dasar daripada untuk berbagi pengalaman ini adalah tidak mesti juga apa yang saya lakukan, baik itu kesenangan dengan melakukan gerakan memukul samsa dan senam-senam yang saya bawakan. Kalaupun teman-teman seandainya mempunyai olahraga atau ide yang lain, saya pikir itu sah-sah saja, bagus juga. Kenapa demikian? Setiap orang mempunyai satu talent, suatu cara, suatu kebiasaan yang menurut masing-masing teman itu adalah dianggap bagus, tidak terpaksa melakukan sesuatu hal, apalagi dalam keadaan seperti ini berolahraga, saya rasa itu bagus. Jadi yang sering juga saya katakan, untuk pandangan saya, hemat saya, mindset untuk berpikir mengenai olahraga di usia lanjut adalah dengan cukup memanaskan suhu tubuh, artinya menggerakkan otot-otot agar tetap terjaga elastisitasnya sudah cukup. Nah, tidak perlu bagi saya harus berkeringat habis-habisan. Namun sekali-sekali, apakah mungkin seminggu 2 kali atau 10 hari sekali itu melakukan gerakan dengan penuh keringat, itu alangkah baiknya. Nah, dengan demikian akhirnya konsep ataupun metode yang kita gunakan melakukan olahraga tidak harus menunggu kesempatan atau waktu senggang sekali, apakah 2 jam 3 jam harus berlari ke keliling lapangan dan sebagainya. Teman-teman dapat menciptakan atau ide-ide olahraga yang lainnya, apakah lari-lari kecil di rumah, tidak memerlukan tempat terlalu luas, dan juga gerakan apalah, yang penting tidak memaksakan diri. Seperti saya sendiri kan, karena aktivitas cukup padat juga, terkadang dari pagi sampai sore itu melakukan aktivitas. Nah, kalaupun aktivitas tersebut kita lakukan hanya sekali 2 kali dalam 2 hari umpamanya, mungkin nggak masalah. Terkadang kita melakukan aktivitas 4 hari berturut-turut dari pagi sampai sore, termasuk juga sampai malam seperti itu. Nah, hal-hal seperti itulah saya lakukan olahraga 5 menit dengan teknik atau dengan cara metode olahraga seperti yang saya lakukan sekarang, dan semoga bermanfaat teman-teman. Jadi teman-teman dapat menciptakan olahraga yang lainnya. Selamat berolahraga, semoga sehat-sehat sekeluarga.